yang ada di depan sini. Sebelum mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita membaca doa. Silakan ketuanya dipimpin doanya. Siapa berdoa mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Doa selesai. Nah, di sini Ibu ada yang bisa bacakan ini. Apa cara memahami teks bacaan? Yang pertama ada yang menyimak baik-baik teks bacaan yang dibacakan. Yang kedua apa? Kita harus mendengarkan dengan baik isi teks bacaan. Dan yang ketiga ada Kalimat demi kalimat harus kita pahami dengan baik. Nah, dengan begitu maksud dan setiap kalimat bisa kita mengerti. Dengan memahami tiap kalimat pada teks bacaan, kita dapat mudah memahami isi teks bacaan. Nah, di sini Ibu ada video pembelajaran tentang teks bacaan. Tolong dipahami ya. Menceritakan isi tabel. Tabel merupakan salah satu cerita isi atau khayalan. Sebelum bercerita, Nah, di sini ada yang pernah tahu apa itu fabel? Tidak, Bu. Nah, fabel itu merupakan salah satu cerita fiksi atau khayalan. Siapa yang sering baca buku cerita? Siapa yang punya buku cerita? Saya, Bu. Dibaca bukunya. Baca, Bu. Nah, di sini fabel merupakan salah satu cerita fiksi atau khayalan yang mana sebelum menceritakan isi fabel, sebaiknya kamu harus memahami isi fabel terlebih dahulu. Misalnya, mengetahui tokoh dan peristiwa yang terdapat dalam fabel. Tokoh pada fabel adalah hewan yang diceritakan memiliki karakter seperti manusia. Tahu ceritanya? Tidak, Bu. isi tabel. Sebaiknya kamu harus memahami. Dan Ayo kita pahami ya, ayo kita simak teks fabel ini. Ubah, ayo kita ke hutan untuk mencari makan. Sebentar lagi musim dingin datang. Aku khawatir nanti makanan akan tersisa sedikit di hutan, ucap Bana si kera. Nanti saja aku mencarinya. Aku masih mengantuk, jawab si Purba. Bana pun meninggalkan sahabatnya dan pergi ke hutan sendirian. Nah, ada pun kata sapaan di dalam fabel. Ada yang bisa bacakan? Ayo Andi. Kata sapaan dalam fabel. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung. Nah, kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih sopan. Nah, adapun di sini dijelaskan adapun berikut bentuk-bentuk kata sapaan seperti nama diri, seperti Komang, Fitri, Johan dan Joni. Nah, panggilan dalam keluarga itu seperti kata yang digunakan saat berbicara dengan anggota keluarga, seperti ada siapa kalau dalam keluarga? Ayah, ibu, kakak, adik, paman, nenek. Nah, banyak ya sebutan dalam keluarga. Nah, namun dalam profesi seseorang biasanya nama itu disebut nama jabatan atau julukan yang dimiliki seseorang seperti dokter, lurah, profesor, nyonya, tuan, dan nona. Lalu nama pelaku atau peserta, yaitu panggilan orang yang ikut serta dalam suatu kegiatan seperti penonton, peserta, hadirin, dan pemenang. Nah, Ibu mau di sini kalian simak teks yang ada di depan. Ibu bacakan ya. Di sini ada kebersamaan. Dini tinggal bersama keluarga. Dini adalah ayah. Dini di rumah ada ayah, ibu, nenek, Dini, Ale, dan Sinta. Mereka sering makan malam bersama. Ayah Dini sering bercerita usai makan malam.
Dini, Sinta, dan Ale menyukai cerita binatang. Dini anak yang rajin di sekolah. Di sekolah, Dini dan teman-temannya hidup rukun. Beberapa kegiatan di sekolah dikerjakan bersama. Dini sering bermain dengan teman. Mereka saling menghormati. Nah, sudah dipahami cerita yang ada di depan? Sudah, Bu. Kalau ibu kasih pertanyaan bisa? Bisa, Bu. Coba, ada siapa saja yang di dalam rumah? Ayah, ibu, nenek, Dini, Ale, dan Sinta. Nah, apa kebiasaan mereka setelah selesai makan? Bercerita. Berarti anak-anak sudah paham ya apa yang ibu jelaskan? Sudah, Bu. Kalau misalnya ibu kasih soal LKPD bisa menjawabnya? Bisa, Bu. Ibu bagikan ya, nanti per orang ibu bagikan LKPD-nya, lalu kalian menjawab masing-masing LKPD yang sudah ibu berikan. Bisa? Bisa, Bu. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Iya, Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Coba Ica bacakan jawaban soal pertama. Bacakan ceritanya dulu, ceritanya. Silakan Ica. Kiki dan Cici. Kiki adalah kucing yang takut pada tikus. Kiki tinggal bersama kucing kecil bernama Cici. Cici suka mengganggu Kiki. Suatu hari ketika pergi pesta ulang tahun, ruangan pesta penuh dengan dekorasi. Cici ingin beres ketika masuk ruangan, ternyata Cici takut terbang. Nah, ada yang bisa menjawab soal pertama? Bisa coba jawab soal yang pertama. Bacaan di atas menceritakan rasa takut. Benar. Benar. Lalu yang kedua, Cici adalah seekor tikus. benar atau salah? Salah. Lalu yang ketiga, Cici takut pada balon, salah atau benar? Salah. Kiki suka diganggu oleh Cici, benar atau salah? Benar. Cici tinggal bersama Kiki, benar? Benar. Nah, soal yang kedua, dengan siapa Kiki tinggal? Cici. Jawabannya benar semua. Benar, Bu. Ada yang salah dan beda? Salah. Sama. Yang kedua, siapa yang takut pada Kiki? Pada tikus. Gigi. Apa yang membuat Cici takut pada tempat pesta? Cici takut pada balon. Lalu, siapa yang suka mengganggu Kiki? Cici seekor Cici. Yang terakhir, siapa yang pergi ke pesta ulang tahun? Cici dan Gigi.